Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya Muhammad Fajri Al-Mubarak dengan NPM A1G024152 dan teman saya Andini Rizky Fadila dengan NPM A1G024113. Saya Nasri Yulia Sofadila dengan NPM A1G024058. Saya Reza Lena ini dengan NPM A1G02416. Saya Fiona Nanda dengan NPM A1G04138. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai tentang menyimak dialog resmi dan dialog non resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Reza Lena Jumatullah ini dengan NPM A1G024116. Di sini aku akan menjelaskan tentang menyimak dialog. Dialog merupakan percakapan dalam sandiwara atau cerita, yaitu karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih. Sedangkan dialog batin atau sastra merupakan kata-kata yang diucapkan oleh pemain untuk mengungkapkan pikiran atau perasaannya tanpa ditunjukkan kepada pemain lain. Nah, dialog ini dikenal juga sebagai percakapan, yang merupakan contoh yang baik dari komunikasi secara interaktif dan interpersonal yang alami. Percakapan merupakan bentuk kooperatif yang berharga. Berikut pemanfaatan percakapan dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama yaitu mengangkat sebuah topik percakapan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa verbal dan non-verbal. Yang kedua yaitu pengembangan percakapan yang mengikuti aturan pergantian alih tutur sesuai dengan fungsi interaksi dari bahasa. Yang ketiga adalah penggantian dan penghindaran topik memberikan efek penggunaan bahasa verbal dan non-verbal sangat mendukung pemahaman percakapan yang berlangsung. Yang keempat, yaitu pembatasan topik yang dilakukan apabila di dalam sebuah percakapan tersebut mempunyai beberapa kesulitan dalam penguasaan. Selain percakapan verbal, dalam dialog juga bisa menggunakan percakapan isyarat. Nah, fungsinya percakapan isyarat ada yaitu redundansi. Adalah bahasa isyarat yang digunakan untuk menyampaikan pesan bersamaan dengan penyampaian pesan secara verbal. Fungsi lain yang kedua adalah sebagai pengganti atau substitution, yaitu bahasa isyarat yang digunakan untuk menggantikan pesan bahasa verbal. Kemudian adapun fungsi pelengkap yaitu complementation, yaitu bahasa isyarat yang melengkapi apa yang disampaikan secara verbal dan fungsi penekanan, dan selanjutnya itu fungsi penekanan atau emphasis, yaitu bahasa isyarat yang digunakan untuk memberi penekanan pada pesan secara verbal. Ada lagi yaitu fungsi pertentangan atau contradiction, yaitu bahasa isyarat yang biasanya muncul dalam lelucon. Nah, bentuk kontradiktif itulah yang menimbulkan kelucuan. Yang terakhir yaitu fungsi pengaturan atau regulation, yaitu bahasa isyarat yang digunakan untuk mengatur seseorang. Adapun cara menyimak dialog atau percakapan. Yang pertama yaitu menyimak topik merupakan inti pembicaraan. Yang kedua, menyimak isi dari pembicaraan. Yang ketiga, menganalisis bahasanya. Misalnya untuk bahasa Jawa bisa disimak dan diperhatikan ragam ngoko, kromo, madya. Kemudian bagaimana campur kode yang terjadi, alih kode, penanda koherensi, ungkapan, dan kiasan atau konotatif. Yang keempat yaitu pelaku yang terbagi menjadi peran antagonis, protagonis, pembantu, dan karakter. Yang kelima yaitu menyimak budaya si pembicara. Yang keenam yaitu amanat yang disampaikan itu apa. Menyimak percakapan resmi dan non-resmi. Menyimak merupakan kegiatan berbahasa yang sering dilakukan, baik dalam percakapan resmi maupun non-resmi. Nah, apa sih percakapan resmi dan non-resmi itu? Percakapan resmi, yang pertama, menurut Tarigan 1985. Percakapan resmi adalah komunikasi yang bersifat teratur, terencana, dan terikat oleh konteks sosial tertentu. Kemudian menurut Hare pada tahun 2010 dalam sosial linguistik mendefinisikan percakapan resmi
adalah suatu komunikasi yang berlangsung dalam hubungan sosial yang diatur oleh norma atau peran tertentu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa percakapan resmi adalah percakapan atau komunikasi yang berjalan dalam suasana formal, terikat oleh aturan dan norma. Kemudian percakapan non-resmi. Menurut Tarigan 1985, percakapan non-resmi adalah komunikasi yang bersifat spontan, akrab, dan tidak terikat oleh kaidah ketat. Kemudian menurut HR 2010, dalam sosial linguistik, percakapan non-resmi adalah komunikasi yang berlangsung dalam hubungan sosial yang akrab dan bebas, tanpa harus mematuhi aturan formal. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa percakapan non-resmi adalah percakapan atau komunikasi yang berlangsung dalam suasana santai, tanpa aturan terikat, lebih bebas, dan biasanya menggunakan bahasa sehari-hari. Kemudian karakteristik percakapan resmi. Yang pertama adalah bahasa baku. Jadi penggunaan bahasa yang digunakan dalam percakapan resmi adalah bahasa baku. Yang kemudian kedua, bahasa formal. Yang ketiga, terikat oleh aturan tertentu. Contohnya, dalam percakapan situasi resmi adalah saat rapat, sidang, pidato, dan lain-lain. Kemudian, karakteristik percakapan non-resmi. Yang pertama, bahasa tidak baku. Yang kedua, bahasa santai sehari-hari. Yang ketiga, tidak terikat aturan. Contohnya, mengobrol dengan teman dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi, konsep dan strategi menyimak percakapan resmi dan non-resmi. Nah, yang pertama, konsep dan strategi menyimak percakapan resmi. Percakapan resmi sering disajikan dan disimak langsung melalui layar televisi, radio, atau langsung dalam forum-forum, diskusi, dan seminar. Percakapan resmi dapat terwujud dialog dan dapat pula. Nah, selanjutnya saya menjelaskan strategi yang dapat dilakukan untuk menjadi penyimak efisien dalam menyimak percakapan resmi. Nah, yang pertama, mencatat hal-hal penting dalam percakapan resmi. Topik dibicarakan dalam percakapan resmi tertentu selalu berbeda. Hal tersebut tergantung dari apa yang dibutuhkan oleh si pewawancara, begitu pula dengan pendengarnya. Percakapan resmi akan menarik apabila si pendengar merasa topiknya baru atau aktual dan dibutuhkan. Nah, yang kedua, menyatakan informasi tersirat dalam percakapan resmi. Informasi tersirat dalam percakapan resmi dapat dicari dengan langkah-langkah, yaitu menyimpulkan isi dialog dengan cara mengembangkan hal-hal penting yang telah dicatat dengan kata penghubung yang tepat. Selanjutnya, mengomentari isi dialog dari narasumber yang dapat dari segi isi, pembicara, intonasi, percakapan maupun pelafalannya. Konsep dan strategi menyimak dalam percakapan non-resmi. Menyimak percakapan non-resmi hampir setiap saat dilakukan jika berkomunikasi secara lisan dengan orang lain. Kegiatan menyimak percakapan non-resmi ini menuntut penyimak untuk bersikap sabar dalam menunggu giliran berbicara, serta bersikap sopan dan santun dalam menanggapi rekan bicaranya itu. Nah, selanjutnya yang terakhir, strategi yang dapat digunakan agar mampu menjadi penyimak efisien dalam menyimak percakapan non-resmi. Yang pertama, sikap. Jiwa sikap penyimak mempunyai pengaruh yang sangat besar, baik berupa sikap objektif maupun sikap subjektif, agar kita dapat menyimak percakapan non-resmi secara efisien. Penyimak dituntut untuk bersikap objektif, tidak berpihak dan bersikap kooperatif. Sikap kita mungkin saja dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman kita terhadap masalah yang didiskusikan. Seseorang yang terdidik biasanya
merupakan penyimak yang lebih cerdik dan lebih cekatan. Seorang penyimak yang cerdik selalu akan menghubungkan apa-apa dikatakan oleh pembicara dengan pengetahuan dan pengalaman penyimak. Sebaliknya, bila penyimak memiliki pengetahuan yang terbatas, sering menjadi seorang penyimak pasif. Penyimak jenis ini akan mengalami kesulitan dalam menghubungkan ide-ide pembicara dengan pengertian penyimak. Akibatnya, penyimak ini akan menghentikan aktivitas menyimaknya atau paling-paling hanya menjadi setengah menyimak saja. Kita harus dapat menahan diri untuk tidak menyetujui atau menyetujui pembicara yang disimak dengan cepat, tetapi kita akan menyimpannya dahulu dengan sikap terbuka dan kreatif dan mengajukan pertanyaan sampai pembicara selesai. Yang kedua, perhatian. Seseorang akan bersedia menyimak sesuatu bila ada ide-ide yang menarik. Perhatian ketika orang akan menyimak secara intensif. Jika ia tahu apa dikatakan oleh pembicara berhubungan dengan kepentingan yang utama atau primer. Contohnya, seorang guru akan tertarik perhatiannya. Penyimak juga lebih tertarik pada masalah-masalah yang berhubungan dengan suatu aktivitas, suatu ide, dan apabila pembicara mampu menunjukkannya secara antusias dan konkret mengenai hal-hal tersebut, serta bahasanya dapat dipahami dengan baik, penyimak juga akan menunjukkan perhatian yang lebih besar. Yang terakhir, motivasi. Menyimak apabila pembicaraan menghimbau sesuatu yang berhubungan erat dengan hasrat atau kebutuhan dasarnya. Ada berbagai motivasi dasar dalam kehidupan manusia, yaitu kelangsungan hidup, pribadi, hak milik, kekuasaan, nama baik, kasih sayang, emosi, dan cita rasa. Nah, baiklah teman-teman, adapun menurut Jago Tarigan dalam Pendidikan Keterampilan Berbahasa Indonesia, ciri-ciri dari menyimak percakapan resmi atau dialog resmi, yaitu dialog itu diartikan sebagai percakapan dalam sandiwara, cerita, dan sebagainya atau karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua orang tokoh atau lebih. Nah, dialog dengan dua peserta lebih populer dengan namanya percakapan. Nah, bila peserta dialog dua orang, maka contoh konkretnya seperti bertelepon, tanya jawab, wawancara, dan lain sebagainya. Bila peserta dialog lebih dari dua orang, maka dialog dapat berwujud diskusi, seminar, dan lain sebagainya. Dalam penilaian bahasa Indonesia, dialog mencakup sejumlah butir. Nah, butir itu diantara lain seperti pelafalan yang jelas, intonasi yang tepat, pilihan kata yang tepat, struktur kata dan kalimat yang baik, ragam bahasanya resmi, dan segi komunikasinya terarah. Adapun ciri-ciri dari menyimak percakapan non resmi. Nah, bahasa percakapan non resmi menggunakan ragam bahasa yang santai, tidak resmi atau tidak formal, sehingga percakapannya terlihat seperti mengalir begitu saja. Menyimak percakapan non resmi juga biasanya untuk hiburan yang mendapat penekanan pada objek atau bahan simakan. Jenis menyimak ini berhubungan dengan dunia pertunjukan. Tujuan dari kegiatan menyimak jenis ini adalah untuk memperoleh hiburan dan menghilangkan rasa jenuh atau kebosanan dalam rutinitas sehari-hari. Bahan simakan dapat berupa seni pertunjukan seperti kesenian tradisional seperti wayang, lenong, dapat juga seperti seni sastra, cerita atau drama, seni lawak atau humor. Nah, bahan-bahan simak ini selain dapat disimak melalui media elektronik seperti radio atau kaset rekaman, dapat juga disimak melalui pertunjukan yang disaksikan langsung di suatu arena atau ditonton melalui media televisi. Dengan demikian, menyimak jenis ini, yaitu menyimak hiburan, banyak dibantu oleh media visual.
Ada beberapa ciri-ciri menyimak yang baik. Yang pertama, menyimak secara menyeluruh namun selektif. Nah, dalam proses menyimak, kita itu harus mengikuti semua pembicaraan itu dari awal sampai akhir. Walaupun kita mengikuti kegiatan secara menyeluruh, bukan berarti semua bahan simakan itu kita telan mentah-mentah, tetapi kita harus pintar memilih bahan simakan yang penting untuk kita pahami atau kita catat. Kedua, merangkum isi pembicaraan. Nah, dalam merangkum isi pembicaraan ini, penyimak dapat menyusun isi ringkasan hasil simakannya menjadi pokok-pokok saja melalui bahasa lisan maupun tulisan. Nah, yang terakhir, menilai dan menanggapi hasil pembicaraan. Nah, dalam menyimak, kita itu bisa menilai isi pembicaraan yang kita dengar itu baik atau kurang baik. Nah, dari hasil penilaian tersebut, penyimak atau pendengar itu bisa memberikan tanggapannya sesuai, seperti setuju atau tidak setuju dengan isi pembicaraan. Dan tanggapan yang ideal itu bisa berupa memberikan komentar, mengulangi kembali isi dengan bahasa sendiri, atau kita bisa mencari sumber lain yang pembahasannya sama untuk memperkuat penilaian tersebut.